Pemirsa Indonesia Fintech Summit 2022 dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan integrasi keuangan serta mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Saat ini jumlah fintech di Indonesia naik cukup pesat dengan transaksi yang terus berakselerasi. Sehingga diperlukan trik untuk bertransaksi digital dengan cara yang aman. Dan untuk membahas lengkapnya, saat ini sudah terhubung dengan Bapak Budi Ganda Subrata, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Pak Budi, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam Fintech Summit 2022 ini Pak? Kemarin itu selama acara Bulan Fintech Nasional dan juga dibuka dengan Indonesian Fintech Summit, memang kami banyak juga berdiskusi mengenai akselerasi ekonomi digital. Dan tentunya ini menjadi salah satu fokus dan bagaimana kita bisa menjadi upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya dengan adanya adopsi solusi pembayaran maupun keuangan digital, harapannya juga kontribusi terhadap sektor real yaitu UMKM di Indonesia yang ujung-ujungnya juga bisa berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional itu juga dapat terakselerasi dan dipercepat. Jadi memang kita fokusnya tentunya tetap ke inklusi dan juga literasi keuangan, khususnya dengan adopsi solusi pembayaran dan keuangan digital yang harapannya ini juga bisa terus terdorong dengan adanya event-event seperti Bulan Fintech Nasional dan Indonesian Fintech Summit ini. Baik, Pak Budi, kalau kita melihat sepanjang tahun 2022 atau mungkin selama pandemi COVID-19, sebenarnya bagaimana sih Pak pertumbuhan industri fintech di tahun 2022 ini Pak? Halo, maaf saya koneksinya agak terganggu di sini. Boleh ulang lagi pertanyaannya? Baik, Pak, kalau kita melihat sepanjang tahun 2022 ini sebenarnya bagaimana Pak prospek dan juga kinerja sektor fintech ini pertumbuhannya baik dari sisi industrinya maupun dari penggunaannya oleh masyarakat Pak? Kalau kami lihat sih memang pertumbuhan itu terus berjalan ya, karena memang kalau ada silver lining dari pandemi yang terjadi di tahun 2020, 2021, dan juga mungkin di awal 2022 ini, memang kebanyakan sektor UMKM ini dengan terpaksa harus mau beradaptasi dan pindah beradopsi ke solusi pembayaran maupun keuangan digital. Karena mungkin sebelumnya mereka yang terbiasa berjualan dengan dalam tanda kutip offline, harus berpindah ke ranah online juga. Jadi memang ini dengan adanya solusi pembayaran dan keuangan digital, mau nggak mau mereka juga harus beradaptasi dan dengan jadi terbantukan. Jadi kalau dilihat, memang pertumbuhan solusi pembayaran dan keuangan digital ini selama pandemi itu bertumbuh pesat. Dan ini juga dikarenakan adanya kebutuhan dari misalnya sektor-sektor real seperti UMKM, tapi juga solusi-solusi dan inovasi yang memang sudah ditawarkan beberapa pemain, baik itu sektor perbankan maupun sektor non-bank. Baik, Pak Budi, kalau kita lihat kan dari fintech ini kan luas ya Pak, ada dompet digital, ada peer-to-peer lending, ada lagi terkait dengan sekarang kalau kita lihat investasi begitu Pak. Nah ini segmen mana sih Pak yang tumbuh paling signifikan di tahun 2022? Solusi pembayaran itu salah satunya karena memang dari pembayaran tunai itu berpindah ke non tunai. Jadi kalau kita lihat dompet elektronik dan uang elektronik itu bertumbuh pesat, tetapi juga solusi lending maupun pendanaan itu kita juga bertumbuh pesat karena memang banyak sektor-sektor UMKM yang membutuhkan pendanaan khususnya dari pendanaan digital. Nah tadi juga mungkin udah disebutkan memang sektor fintech ini kan cukup luas di asosiasi sendiri. Kami itu ada sekitar 352 member dan bisnis model yang ada itu ada sekitar 25. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sebelum ataupun selama pandemi itu ya insya Allah itu juga bisa terpenuhi karena memang ada solusi untuk masing-masing kebutuhan dari sektor UMKM ini. Baik Pak, pertumbuhannya bisa mencapai berapa persen tuh Pak? Apakah bisa mencapai triple digit atau double digit Pak? Kalau kita lihat pertumbuhannya memang tergantung beberapa sektor ya. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa data-data misalnya dari BI ataupun UJK, kita lihat pertumbuhannya itu ada yang bisa beberapa kali lipat. Tapi memang itu tergantung segmennya apa. Kalau misalnya dilihat seperti sektor pembayaran itu pertumbuhannya itu bisa 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya solusi lending mungkin pertumbuhannya ya saya lupa, saya harus lihat angkanya, tapi setahu saya itu sedikit hampir sama dengan solusi pembayaran digital. Baik, Pak, lalu bagaimana Bapak melihat prospek dari kinerja fintech di tahun 2023 yang katanya mungkin gelap dan beberapa negara mungkin resesi? Bagaimana Bapak melihat prospek fintech di Indonesia, Pak? Justru kalau saya lihat memang fintech ini kan mampu mendorong dan menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi nasional maupun juga mungkin bisa membantu pemain-pemain lokal itu
maju ke regional maupun mengglobal. Saya rasa memang ada sedikit kekhawatiran dari sisi global ekonomi juga dan kewaspadaan juga, tapi saya rasa fintech ini maupun juga sektor perbankan non-bank mempunyai peran andil untuk mampu tumbuh juga di tahun 2023. Jadi saya rasa memang ada kekhawatiran dan kewaspadaan, tapi kalau saya sendiri melihat optimis juga bahwa sektor ini juga bisa terus tumbuh. Apakah ada tantangan Pak terkait dengan pendanaan atau investasi dari venture capital atau Bapak melihat tantangan lain Pak di tahun 2023? Kalau di tahun 2023 memang kita melihatnya ada sedikit kewaspadaan ya. Jadi tentunya dari sisi likuiditas ada tantangan juga. Tapi saya lihat memang ada juga keinginan untuk tumbuh. Jadi saya lihat juga seharusnya ini juga masih bisa terus terjaga juga. Tadi sorry saya lupa menjawab juga kalau misalnya memang dari sisi security itu juga mungkin ada sedikit kewaspadaan juga dari sisi konsumen maupun dari sisi investor. Tapi balik lagi dengan adanya inovasi-inovasi teknologi untuk memitigasi beberapa resiko, harusnya resiko ini juga bisa teratasi. Jadi outlook-nya juga masih tetap positif. Baik, Pak, terkait dengan meningkatnya penggunaan terhadap transaksi digital dan juga fasilitas-fasilitas keuangan digital lainnya, ternyata kejahatan di bidang digital juga semakin bervariasi, Pak, dan semakin marak. Bagaimana upaya industri, Pak, menghadapi ini untuk melindungi konsumen dari kemungkinan fraud yang terjadi, Pak? Jadi memang kalau dilihat fraud itu kan ada macam-macam, mulai dari account takeover maupun misalnya resiko seperti anti pencucian uang dan lainnya. Jadi memang dengan adanya inovasi teknologi, mitigasi resiko seperti fraud itu bisa terus terjaga. Jadi monitoring transaksi, integrasi dengan solusi pemerintah misalnya dengan Dukcapil untuk verifikasi identitas, kemudian juga ada beberapa teknologi seperti device fingerprinting yang memang bisa diimplementasikan di platform-platform fintech. Jadi memang resiko itu selalu ada, tapi seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi, solusi ini bisa termitigasi karena memang sekarang sudah banyak juga integrasi antara public dan juga private sector seperti contoh yang tadi saya sebutkan misalnya dengan integrasi dengan Dukcapil dari sisi sektor jasa keuangan khususnya untuk verifikasi identitas. Jadi ini juga untuk mengurangi resiko seperti identity theft maupun juga account takeover. Baik, terima kasih Pak Budi sudah bergabung bersama Zona Bisnis pagi hari ini. Sukses, sehat selalu Pak. Selamat kembali melanjutkan acara Fintech Summit 2022 Pak. Terima kasih, selamat pagi juga.